2, 3, mulai. Ya. Hai everyone, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku lagi di Benefit Plaza Indonesia dan sekarang aku sedang di pretty roomnya Benefit. Tada! Pretty kan? Pretty kan? Kita juga pretty. Dan hari ini kita akan ngebahas hal yang paling utama dalam hidup kita, alis. Nah sekarang nih aku mau nanya-nanya nih sama Kak Indah, kenapa sih alis itu tuh penting banget buat kita cewek-cewek? Jadi emang alis itu adalah bingkai wajah kita. Jadi kamu bayangin kalau kamu punya foto yang cantik, tapi kamu taruh di bingkai yang kurang pas, pasti tampilannya itu kurang bagus. Nah, tapi kalau misalnya kamu punya foto yang cantik, ditaruh di bingkai yang cakep juga, nah itu jadi baru maksimal. Nah, sama seperti alis itu kan bingkai wajah kita. Jadinya kalau misalnya alis itu tidak dibentuk dengan baik dan tidak disesuaikan dengan bentuk wajah, maka of course dia nggak akan bisa membingkai wajah kalian dengan maksimal. Makanya alis itu penting banget. Terus kalau misalnya kita mau ngomongin soal the history of eyebrow, misalnya ada nggak sih kayak tahun 20 tuh alisnya trennya kayak gimana gitu, atau enggak tahun 50 alisnya misalnya cuma segaris gitu? Aku masih kurang tahu nih. Jadi kalau kita ngomongin sejarah alis, itu kita akan mundur panjang banget nih Vero. Ya, bahkan sampai zaman Mesir kuno. Ya, jadi pada zaman Mesir kuno kalau kita lihat kayak Cleopatra dan teman-temannya, ya itu alis mereka itu trennya cenderung hitam, tegas Pakai banget, eyeliner gitu ya? Iya, kayak pakai eyeliner true, oke? Oh, Jadi wow. hitam, tegas banget dan panjang sampai nyambung ke eyelinernya. Oh, jadi nyambung, oh kesini dong ke bawah Iya, gitu. jadi dia cenderung ujungnya tuh panjang sampai bisa disambungin sama eyeliner yang juga panjang. Wow. Habis itu kita fast forward sedikit ke tahun 1920-an ya, itu zaman-zamannya film bisu. Jadi Oh, yang belum ibaratnya ada nih kayak suara kita ya? nih kalau kita ngomong gini cuman kayak ya ketika mulai tren film bisu itu alisnya yang tren adalah alis tipis jarum. Oh my god, Ya. aku gak bisa Jadi bayangin alis bener-bener- aku tipis jarum. Bener-bener alisnya tuh tipisnya tuh ekstrim banget sampai kayak cuman digaris pakai pensil satu garis aja udah. Kenapa sih dibikin kayak gitu? Sejujurnya aku juga nggak tahu ya, tapi maksudnya pada waktu itu itulah yang dinilai sebagai alis yang bagus. Bulet gitu dong. Bulet. Kayak kalau kita gambar gunung waktu SD, nah kayak gitu. Oke, aku bisa bayangin tinggal gambarin tengah matahari gitu ya. Iya bener banget, tinggal tambahin matahari terus ada burungnya. Iya. Habis itu kita fast forward lagi ke tahun 1960, di mana ada salah satu bentuk alis yang dipopulerkan oleh Audrey Hepburn. Itu juga sempat jadi tren, yaitu alis yang tebal dan natural. Nah, mulai dari tahun 20, 30, 40, itu alisnya itu masih yang tipis dan terlalu melengkung tinggi, terlalu berarch. Nah, akhirnya si Audrey Hepburn membuat gebrakan, dia mempopulerkan alis yang natural dan tebal. Nah sekarang tuh kita mau nge-review beberapa alis ya, beberapa alis yang Beredar di internet. Dan di depan sana, di situ belakang kamera ini ada Jason yang bantuin untuk kasih lihat kita alis yang perlu kita review. Sekarang alis yang pertama. Aku sih yes. Yes. Gambar kedua. Jadi yes lagi. Itu nggak salah lihat kan? Itu alis apa cita-cita, Fer? Tinggi banget. Tinggi banget. Oh my god. Oh. Berarti kan bisa lihat gitu alis yang menurut kita oke itu seperti apa. Oh iya Kak Indah, karena kita kan tinggal di Indonesia nih, menurut Kak Indah kira-kira artis Indo yang alis itu bisa kita tiru, bisa sebagai contoh gitu? Jadi kalau misalnya kita cenderung mau alis yang natural, aku personally aku suka banget alisnya Dian Sastro. Kalau kita lihat Dian Sastro, alisnya tuh udah tebel ya, dan dia tidak terlalu banyak melakukan perubahan bentuk. Jadi alisnya tuh cenderung lurus dan kelihatan natural. Karena alisnya Dian Sastro tuh natural banget ya, of course kita butuh produk yang bisa menghasilkan tampilan alis yang natural. Kalau di Benefit itu kita punya produk yang pas banget, yaitu GoPro Pro Pencil. Jadi pertama kita isi alis dengan ujung yang teardrop, ya kan? Isinya juga nggak usah yang terlalu tegas, isi natural aja, hanya di bagian-bagian yang agak sparse ya, yang membutuhkan more definition. Abis itu kita bisa tuh banget, abis itu kita tinggal blend pakai spulinya. Terus siapa lagi yang bisa alisnya kita contoh yang lebih tebel kali ya mungkin ya? Kalau untuk yang suka archie gitu, kira-kira siapa yang bisa kita contoh?
Oh ya, tadi kan karena Dian Sastro lebih kayak yang lurus ya, yang Dian Sastro lebih datar ya. natural Oke. gitu. Kalau untuk yang archy, aku suka banget alisnya Raisa. Alis Raisa itu selalu on flick ya, karena aku follow Instagramnya gitu ya, mau dia foto lagi dimanapun, kapanpun, itu alisnya on flick. Alisnya selalu instagramable gitu ya. Instagramable banget. Jadi untuk alis on flick kayak gitu, kita nggak cuma butuh produk Vero, oke? Jadi pertama kita harus meng-grooming alis kita supaya nggak banyak stray hairs yang berantakan. Untuk alis kayak Raisa yang always on flick, ya menurut aku produk yang kita butuhkan adalah tekstur cream gel. Dan Benefit ya, untuk produk cream gel kita punya yang terbaru yaitu Cabral. Cabral. Aku bawa loh. Sebenarnya aku tuh selalu bawa Cabral di tas aku. Really? Serius. Ya Cabral. Tada. Nomor berapa nomor? Aku berapa? nomor 4. Sama dong. Oh, kembaran kita. Iya. Coba sebutin abracadabra. Abracadabra. Once more. Abracadabra. Wow. Oke, ini tuh pas banget untuk orang yang pingin alisnya tuh on fleek dan tegas. Sebenarnya aku juga jadi penasaran sih. Kan tadi kamu udah tanya-tanya aku tentang alis selebriti yang menurut aku bisa ditiru nih. Kalau kamu juga selama ini kalau kamu lihat selebriti di Indonesia, menurut kamu alisnya yang kamu suka itu siapa sih? Aku tuh sebenarnya ngefans sama Isyana. Sebenarnya alisnya Isyana itu kan kalau misalnya kita perhatiin dia tuh kayak Cara Delevingnya Indo ya nggak sih? Iya Karena benar-benar. dia- Karena dia di sininya tuh ada kayak rambut-rambut Ada yang rambutnya. natural gitu. Tuh. Nah kalau aku sendiri, aku tuh nggak ada rambutnya di depan sini. Botak ya nggak ya nggak? Tuh penasaran bisa cocok nggak sih? Misalnya kayak yang mukanya kayak aku dibikinin alisnya kayak Isyana. Dan juga kalau misalnya untuk alisnya Isyana, produk yang kita pakai tuh banyak nggak sih? Karena kan tebel gitu kan ya. Pertama kita harus mulai dari treatmentnya dulu, Oh. ya kan? Karena alis yang tipis seperti alisnya Vero dan alisnya aku itu cenderung butuh nutrisi lebih banyak supaya alisnya nggak cepet rontok. Karena kan kita setiap hari pakai panca alis, Iya, ya kan? Kita setiap hari pakai produk alis, kita habis itu pakai makeup remover, ya kan? Jadi kita perlu menutrisi alis kita, ya. Dan biasanya aku pakai produk dari Benefit juga, yaitu Bravo Conditioning Primer. Kalau Benefit kita punya Precisely Madro Pencil. Oh, yang tajem. Ya, ini bentuknya almost kayak tongkat sihir gitu ya. Jadi kita tinggal flick aja gitu. Yang terakhir itu untuk mempercantik dan memberikan finishing touch, kita pakai Gimme Brow. Dia ada microfiber yang bisa actually itu kayak membuat alis kita tuh tebal dalam sekejap. Terus nih aku mau nanya satu artis lagi. Siapa? Nah, aku kan juga suka yang alis-alisnya natural gitu kan. Kalau Cinta Laura gimana alisnya? Kita lihat bentuk wajah Cinta Laura itu kan cenderung kotak karena garis iya. terahannya agak kuat. Iya. Tapi alis dia itu natural banget seperti kata kamu tadi. Iya, iya. Makanya Dan bener-bener maksudnya 3D. oh ya, alis 3D. Maksudnya alis 3D itu gimana nih? Maksudnya gimana ya? Kalau misalnya kita lihat gitu alisnya kayak timbul gitu. Oh, wow. Gak kelihatan flat. Jadi kayak ada depth-nya gitu, ada dimensinya. Nah, itu karena kan dia warna rambutnya naturalnya juga agak blonde ya. Jadi dia kombinasiin warna. Jadi kalau misalnya untuk menghasilkan tampilan alis kayak Cinta Laura, itu kita bisa pakai 3D brow tones. Jadi balik lagi nih, kan yang tadi mau dirubah alisnya jadi alis cinta kan alisnya kamu. Alis aku. Ya orang-orang yang alisnya itu emang dasarnya tipis. Jadi sebelum kita pakai si 3D brow tones di rambut, itu aku tetap mesti pakai produk yang bisa mengisi alis dan menegaskan bentuknya dulu. Jadi kalau untuk ini aku rekomendasikan browsing. Kenapa aku rekomendasikan browsing? Karena dia itu terdiri dari wax dan powder, bisa merubah bentuk alis kita. Terus kita bisa langsung pakai powdernya dan warnanya juga bisa kita sesuaikan karena si browsingnya ada 6 warna. Terus nih di antara 4 artis yang udah kita ngebahas tadi, cocok di muka aku siapa sih? Tapi mukanya Vero itu cenderung oval ya. Jadi muka oval itu kan adalah bentuk wajah yang dikonsider tuh sebagai bentuk wajah paling ideal. Oh, wow, yay. Untuk bentuk wajah oval itu kamu aman untuk bermain dengan bentuk alis apapun. Oh iya. Kira-kira dari kamunya sendiri mau coba yang seperti apa? Aku pengen banget cobain alisnya Isyana. Soalnya kan aku selalu gambar kalau alis yang nggak natural ya alis yang begini kan. Aku belum pernah punya alis tuh yang kayak ada feathernya gitu loh di depan. Oke, kalau gitu habis ini kita akan langsung coba untuk transfer alisnya Veronica Ong. Jadi seperti alisnya Vero ke Isyana. from Vero to Isyana, oke? Dan sekarang nih mau dihapus dulu nih alis sebelahnya. Buat dulu. Oke.
alisnya udah jadi ya. Di Iya. sebelah alis Isyana, sebelah alisnya Pero. Alright guys, jadi selesai sudah kita ngebahas-bahas soal alis. Jadi komen di bawah kalian paling suka alisnya siapa sih? Oke? Sama menurut kalian, aku sebenarnya lebih cocokan alis Isyana atau alis aku sendiri sih? Komen di bawah juga ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku dan Instagramnya Benefit Indonesia @benefitindonesia. Nanti aku akan taruh semua link sosial medianya di description box. So, thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye-bye!